Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama podcast kami, kelompok 13, Sistem Pengendalian Manajemen. Nah, di sini kami akan membahas mengenai kali ini kami akan membahas mengenai measuring and controlling asset employed. Nah, masih bersama saya Liza Olivia sebagai host pada malam ini. Ada Kak Nabila dan ada Kak Ferdi. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Kita bertanya kepada Kak Ferdi. Menurut Kak Ferdi, bagaimana sih struktur analisis pada pengelolaan aktiva? Baik, terima kasih kepada Kak Liza yang telah memberikan kesempatan. Eh, Struktur analisis pada pengelolaan aktiva dalam analisis mengenai perlakuan alternatif atas aktiva dan perbandingan antara ROI dan EVA. Dua cara dalam mengaitkan laba dengan aktiva yang digunakan yang paling menarik adalah seberapa baiknya alternatif tersebut melayani kedua tujuan di atas untuk menyediakan informasi guna pengambilan keputusan yang baik dan pengukuran kinerja ekonomi suatu unit usaha. Membandingkan perbedaan laba yang mencolok tidak akan berarti jika unit usaha menggunakan sumber daya yang berbeda. Dengan kata lain, semakin banyak sumber daya yang digunakan, seharusnya semakin besar laba yang diperoleh. Perbandingan semacam ini digunakan untuk menilai kinerja manajer suatu unit usaha dan untuk memutuskan cara pengalokasian sumber daya pada suatu usaha, Kak. Umumnya pada manajer unit usaha memiliki dua sasaran kinerja. Yang pertama, mereka harus menghasilkan laba yang mencukupi dari sumber daya yang digunakan. Kedua, mereka harus menggunakan sumber daya tambahan hanya jika penggunaan tersebut menghasilkan tingkat pengambilan yang memadai. Tujuan dari menghubungkan laba dan investasi adalah untuk memotivasi para manajer unit usaha guna mencapai sasaran-sasaran di atas. Tingkat pengembalian atas investasi atau ROI tadi adalah suatu rasio perbandingan. Pembilangnya adalah pendapatan yang dilaporkan pada laporan keuangan. Penyebutnya adalah aktiva yang digunakan. Eh, Baik, untuk yang selanjutnya tadi Kak ada EVA atau jumlah uang atau bukan rasio dapat diperoleh dengan pengurangan beban modal dan dengan laba operasi bersih atau operating profit. Begitu Kak Liza. Baiklah, terima kasih kepada Kak Ferdi. Nah, sini kita sudah mengetahui struktur mengenai analisis pada pengelolaan aktiva itu. Dalam analisis mengenai pengelolaan aktiva itu, eh, mengenai perlakuan alternatif atas aktiva dan perbandingan antara ROI dan IFA. Dua cara ini dalam mengaitkan laba dengan aktiva yang digunakan. Yang paling menarik itu yang kata Kak Ferdi tadi, seberapa baiknya alternatif tersebut melayani kedua tujuan di atas untuk menyediakan informasi guna pengambilan keputusan yang baik dan pengukuran kinerja ekonomi suatu unit usaha. Nah, itulah terima kasih kepada Kak Ferdi mengenai penjelasannya. Baiklah, kita langsung saja yang ke pertanyaan kedua kepada Kak Nabila. Menurut Kak Nabila, bagaimana sih pengukuran aset pada pengelolaan aktiva itu? Baik, terima kasih Kak Liza atas pertanyaannya. Saya izin menjawab bagaimana pengukuran aset pada pengelolaan aktiva. Yang pertama itu ada kas.
Ada alasan mengapa memasukkan kas pada jumlah yang lebih banyak dan besar dibandingkan saldo yang biasanya dipegang oleh bagian suatu unit usaha di mana jumlah saldo yang lebih besar ini diperlukan dan digunakan untuk perbandingan dengan perusahaan luar. Yang kedua itu ada piutang. Suatu pihak dapat berargumen bahwa apabila investasi real dari suatu unit dalam piutang akan hanya berupa dan sebesar harga pokok penjualan, dan bahwa tingkat pengembalian yang memuaskan dan memadai atas hasil investasi ini mungkin sudah dapat mencukupi. Yang ketiga itu ada persediaan. Biasanya persediaan dicatat jumlahnya pada akhir periode, walaupun secara konsep dengan metode rata-rata antar periode lebih baik. Yang keempat ada modal kerja secara umum. Perusahaan harus memasukkan seluruh aktiva lancarnya menuju ke dasar-dasar investasi dengan cara mengeliminasi kewajiban lancar perusahaan. Yang kelima, properti, pabrik, dan peralatan. Permasalahan apabila perusahaan menggunakan pendekatan yang sama untuk mengukur profitabilitas berdasarkan aktiva unit-unit usaha. Yang pertama yaitu akuisisi peralatan baru. Yang kedua yaitu nilai buku kotor. Yang ketiga yaitu disposisi aktiva. Yang keempat yaitu penyusutan anuitas. Dan yang kelima yaitu metode penilaian yang lain. Selanjutnya ada aset-aset yang disewa gunakan. Keputusan pendanaan biasanya diatur dan dilaksanakan oleh kantor pusat. Karena hal ini terdapat pembatasan biaya dan adanya kebebasan manajer unit usaha untuk melakukan sewa guna usaha atas sebuah aktiva. Yang ketujuh ada aktiva yang menganggur. Sebuah unit usaha pasti terdapat aktiva yang menganggur yang dapat saja memperbolehkan untuk mengeluarkan aktiva berdasarkan dasar investasinya. Yang kedelapan ada aktiva tidak berwujud. Terdapat keuntungan dalam mengkapitalisasi aktiva tidak berwujud seperti R&D dan pemasaran. Hal tersebut kemudian diamortisasikan berdasarkan masa manfaat aktiva tersebut. Lalu yang kesembilan ada kewajiban tidak lancar. Suatu unit usaha menerima modal permanennya dari kumpulan dana korporat. Korporat memperoleh dana tersebut dari pemberi pinjaman, investor modal, dan laba ditahan. Bagi unit usaha, jumlah total dari dana tersebut adalah relevan, tetapi tidak dengan sumber daya dari mana dana tersebut berasal. Yang ke-10 ada beban modal. Di sini kantor korporat menentukan sendiri tarif yang akan digunakan untuk mengukur jumlah beban modal. Dana tarif tersebut seharusnya akan lebih tinggi daripada tarif yang berasal dari korporat sebagai pendanaan dengan utang karena dana yang terlibat merupakan hasil campuran dana modal dan utang yang lebih tinggi. Lalu yang terakhir ada survei-survei praktik perusahaan. Perusahaan-perusahaan tersebut melakukan hal tersebut karena ini merupakan jumlah di mana aktiva-aktiva tersebut kemudian dicatat ke dalam laporan keuangan. Dan oleh karena itu, sesuai dengan laporan keuangan tersebut, dapat dilihat bahwa sejumlah modal yang akan digunakan dalam divisi tersebut. Itu saja jawaban dari saya untuk penjelasan yang pengukuran aset pada pengelolaan aktiva. Baiklah, terima kasih kepada Kak Nabila. Kita sudah mengetahui mengenai bagaimana sih pengukuran aset pada pengelolaan aktiva. Itu yang sudah dijelaskan Kak Nabila. Tadi ada 11. Yang pertama itu melalui kas, yang kedua itu ada piutang, yang ketiga persediaan. Persediaan ini dicatat jumlahnya pada akhir periode, walaupun secara konsep dengan metode rata-rata antar periode lebih baik. Ada modal kerja secara umum, ada properti pabrik dan peralatan. Yang keenam ada aset-aset yang disewa guna usahakan. Yang ketujuh ada aktiva yang menganggur. Yang kedelapan aktiva tidak berwujud. Nah, yang kesembilan kewajiban tidak lancar. Yang kewajiban tidak lancar ini tadi sudah dijelaskan Kak Nabila, suatu unit usaha menerima modal permanennya dari kumpulan dana korporat. Yang ke-10 ada beban modal. Yang terakhir itu ada survei-survei praktek perusahaan. Perusahaan sini melakukan jumlah di mana aktiva-aktiva tersebut kemudian dicatat ke dalam laporan keuangan. Baiklah, itu saja mengenai pengukuran aset pada pengelolaan aktiva.
Langsung saja ke pertanyaan yang ketiga itu kepada Kak Ferdi. Menurut Kak Ferdi, apa saja sih perbandingan antara EFA dan ROI? Eh, Terima kasih kepada Kak Liza. Pertanyaannya tadi, apa saja perbandingan antara EVA dan ROI? Setiap perusahaan memiliki pusat investasi, Kak. Usahanya untuk mengevaluasi unit. Di sini memiliki dua metode. Yang pertama ada EVA dan ROI. Dari ROI ini memiliki tiga keuntungan. Yang pertama, ROI merupakan laporan komprehensif di mana semua mempengaruhi laporan keuangan yang tercermin dalam rasio. ROI mudah dihitung, mudah dipahami, dan sangat signifikan secara absolut, Kak. ROI juga denominator dapat diterapkan di unit organisasi yang memiliki tanggung jawab profitabilitas, tidak termasuk jenis-jenis usaha. Kinerja unit menjadi dapat diperbandingkan, berbeda dengan EVA. EVA tidak terdapat dasar perbandingan semacam ini. Namun EVA sendiri memiliki keunggulan-keunggulan lainnya. Yang pertama, EVA ini seluruh unit usaha memiliki target keuntungan investasi yang sama. Sebagai perbandingan, pendekatan ROI tadi, Kak, sangat berbeda dalam pemberian insentif investasi di setiap unit bisnis. Yang kedua, jika kinerja investasi diukur dengan EVA, maka investasi yang menggunakan laba di atas biaya modal akan meningkatkan EVA dan oleh karena itu akan lebih menarik bagi para manajer. Metode ini berhubungan dengan ROI, Kak. Investasi asetnya adalah antara biaya modal dan ROI yang sekarang dicapai oleh pusat investasi. Yang ketiga ada tingkat suku bunga yang berbeda dapat digunakan untuk jenis aktiva yang berbeda pula. Dengan demikian, para manajer unit usaha harus bertindak secara konsisten jika memutuskan untuk berinvestasi pada aktiva yang baru. Yang keempat ada EVA berlawanan dengan ROI memiliki korelasi positif yang lebih kuat terhadap perubahan-perubahan dalam nilai pasar perusahaan. Yang kelima, beberapa alasan mengapa penciptaan oleh pemegang saham menjadi sangat penting. Yang pertama ada mengurangi risiko pengambilan atau takeover. Yang kedua ada menciptakan nilai dalam pertukaran untuk merger dan akuisisi secara agresif. Yang selanjutnya ada mengurangi biaya modal sehingga memungkinkan investasi yang lebih cepat untuk pertumbuhan di masa depan. Begitu, Kak Lila. Baik, terima kasih kepada Kak Ferdi sudah menjelaskan perbandingan antara EVA dengan ROI. Nah, setiap perusahaan itu memiliki unit pusat investasi. Usahanya ya Kak, mengevaluasi unit atau berbasis ROI dibandingkan dengan penggunaan EVA. Ada 3 keuntungan ROI yang sudah dijelaskan oleh Kak Ferdi tadi. Ya, dan kita sudah mengetahui EVA ini tidak terdapat dasar perbandingan semacam dengan ROI. Namun EVA ini memiliki ada 4 keunggulan. Keunggulannya dengan EVA ini seluruh unit usaha memiliki target keuntungan investasi yang sama. Yang kedua itu jika kinerja pusat investasi diukur dengan EVA, maka investasi yang menggunakan laba di atas biaya modal akan meningkatkan EVA dan oleh karena itu akan lebih menarik bagi para manajer. Yang ketiga itu EVA ini tingkat suku bunganya yang berbeda dapat digunakan untuk jenis aktiva yang berbeda pula. Yang keempat itu ada EVA berlawanan dengan ROI yang sudah dijelaskan oleh Kak Ferdi tadi yang memiliki korelasi positif yang lebih kuat terhadap perubahan-perubahan terhadap nilai pasar. Alasan mengapa penciptaan oleh pemegang saham itu menjadi sangat penting sudah dijelaskan oleh Kak Ferdi tadi. Yang pertama itu dapat mengurangi risiko pengambil alihan atau take over. Yang kedua dapat menciptakan nilai dalam pertukaran untuk merger dan akuisisi agresif. Dan ketiga mengurangi biaya modal sehingga memungkinkan investasi yang lebih cepat untuk pertumbuhan di masa depan. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat pada Kak Nabila. Bagaimanakah proses mengevaluasi manajer setiap unit usaha? Baik,
Baik, izin menjawab. Penggunaan dari EVA sebagai sebuah alat untuk mengukur kinerja sangat dianjurkan. Akan tetapi, IFA masih tidak mampu untuk menyelesaikan seluruh permasalahan terkait dengan aktiva tetap, kecuali jika didukung dengan penggunaan metode anuitas. Dalam penggunaan metode nilai buku kotor atau gross book value, suatu unit usaha dapat meningkatkan kemampuan IFA perusahaan dengan cara mengadopsi tindakan yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan tersebut. Berbeda dengan metode nilai buku kotor, bila perusahaan menggunakan metode nilai buku bersih, IFA secara otomatis akan meningkat seiring dengan berlakunya waktu penggunaan. Walaupun pembelian awal aktiva tetap seringkali dikapitalisasi sebagai besar, investasi dalam biaya permulaan, pengembangan suatu produk baru, dan sebagainya bisa saja dihapuskan sebagai beban. Dengan demikian, tidak akan dapat terlihat dalam dasar investasi. Hal ini khususnya diterapkan pada unit-unit pemasaran. Pada unit-unit tersebut, besarnya jumlah investasi perusahaan seringkali terbatas pada piutang, persediaan, perabotan, dan juga peralatan kantor. Saat kelompok unit usaha yang memiliki tingkat tanggung jawab yang berbeda-beda diberikan peringkat atau ranking, akan terlihat bahwa unit-unit yang memiliki kegiatan pemasaran yang relatif besar akan memiliki FA yang lebih besar pula. Itu saja untuk jawaban dari saya. Baiklah, terima kasih kepada Kak Nabila yang sudah menjelaskan mengenai proses mengevaluasi manajer setiap unit usaha. Adapun proses mengevaluasi manajer setiap usaha ini menggunakan metode nilai buku kotor atau gross book value. Satu unit usaha dapat meningkatkan kemampuan IPA perusahaan dengan cara mengadopsi tindakan yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan tersebut. Berbeda pula dengan metode nilai buku kotor, bila perusahaan menggunakan metode nilai buku bersih atau net book value, IVA ini secara otomatis akan meningkat seiring dengan berlalunya waktu penggunaan. Walaupun pembelian awal aktiva ini tetap seringkali dikapitalisasi sebagian besar investasi dalam biaya permulaan, pengembangan suatu produk baru, dan sebagainya. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan yang terakhir. Kita bertanya kepada Kak Ferdi. Menurut Kak Ferdi, bagaimana mengevaluasi kinerja perusahaan di setiap unit usaha? Terima kasih kepada Kak Liza. Pertanyaannya tadi bagaimana mengevaluasi kinerja perusahaan setiap unit usaha ya Kak? Laporan-laporan ekonomi dapat dijadikan dasar untuk memperoleh nilai perusahaan secara keseluruhan. Nilai semacam ini disebut break-up value, yaitu estimasi jumlah yang akan diterima oleh para pemegang saham jika masing-masing unit usaha dijual. Break-up value berguna bagi organisasi luar yang sedang akan membuat penawaran atau pengambil alihan perusahaan, dan tentu saja laporan ini juga berguna bagi pihak manajemen dalam menilai suatu tawaran. Perbedaan yang paling nyata antara kedua jenis laporan tersebut adalah bahwa laporan ekonomi lebih berfokus pada profitabilitas di masa depan daripada profitabilitas yang sekarang atau yang lalu. Nilai buku dari aktiva dan penyusutan berdasarkan biaya historis dari aktiva tersebut digunakan dalam laporan yang memperkirakan masa depan dalam laporan tersebut. Penekanannya adalah pada biaya penggantian atau replacement cost, yang secara konsep atau nilai suatu usaha unit adalah nilai sekarang dari pendapatan di masa depan. Hal ini dihitung dengan mengestimasi arus kas untuk setiap tahun di masa depan dengan mendiskontokan setiap arus kas tersebut pada tarif laba yang telah ditentukan. Analisis tersebut dilakukan untuk 5 atau mungkin 10 tahun yang akan datang, Kak. Aktiva yang ada di tangan pada akhir periode diasumsikan memiliki nilai tertentu yang disebut nilai akhir atau terminal value yang akan didiskontokan dan ditambahkan ke nilai arus kas tahunan. Begitu Kak Liza.
Baik, terima kasih kepada Kak Ferdi yang sudah menjelaskan mengenai mengevaluasi kinerja perusahaan di setiap unit usaha. Jadi secara konsep tadi, nilai suatu unit kinerja perusahaan tadi adalah nilai sekarang dari pendapatan di masa depan. Hal ini dihitung dengan mengestimasi arus kas untuk setiap tahun di masa depan dan mendiskontokan setiap arus kas tersebut pada tarif laba yang telah ditentukan. Analisis tersebut itu dilakukan untuk 5 atau 10 tahun yang akan datang, ya Kak. Nah, aktiva yang ada di tangan pada akhir periode diasumsikan memiliki nilai tertentu disebut nilai akhir atau terminal value yang didiskontokan dan ditambahkan ke nilai arus kas tahunan. Baiklah, itu saja pertanyaan kita mengenai sistem pengendalian manajemen tadi. Kita lanjut pada kesimpulan kali ini bahwa pusat investasi memiliki semua masalah pengukuran yang terlibat dalam menentukan beban dan pendapatan. Pusat investasi ini menimbulkan permasalahan baru mengenai bagaimana cara mengukur aktiva yang digunakan, khususnya aktiva yang mana yang akan dimasukkan, bagaimana menilai aktiva tetap dan aktiva lancar, metode penyusutan apa yang digunakan untuk aktiva tetap, aktiva perusahaan mana yang harus dialokasikan dan kewajiban mana yang harus dikurangi. Suatu tujuan ini penting dari suatu organisasi bisnis adalah untuk mengoptimalkan tingkat pengembalian atas ekuitas pemegang saham, yaitu nilai sekarang bersih dari arus kas di masa depan. Sangat tidak praktis untuk digunakan pengukuran pengukuran. Udah. Jadi nilai tambah ekonomis atau ekonomi value ini secara konsep lebih unggul daripada tingkat pengembalian investasi atau return on investment ROI. Dalam evaluasi kinerja dari para manajer unit usaha, selain pos-pos laporan laba rugi, ketika menentukan tujuan laba tahunan, harus ada tarif bunga eksplisit terhadap saldo yang diproyeksikan atas pos modal kerja yang dapat dikendalikan, khususnya piutang dan persediaan. Ada perdebatan yang cukup alot mengenai pendekatan yang tepat bagi manajemen untuk dalam mengendalikan aktiva tetap, melaporkan kinerja ekonomi dari suatu pusat investasi, berbeda dengan melaporkan kinerja manajer yang berwenang dalam pusat investasi tersebut. Baiklah, itulah kesimpulan kita pada podcast malam ini. Nah, jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.